Pernahkah Anda menonton film di mana tentara menyerbu sebuah kastil? Mereka mungkin harus melewati parit atau benteng. Kemudian mereka harus mencari jalan untuk melewati dinding tirai. Sementara para penyerbu akan diserang oleh tentara di dalam benteng. Dan bahkan jika mereka sampai sejauh itu, mereka masih perlu masuk ke dalam kastil yang melibatkan lebih banyak menara tembok dan kastil. Tentara sangat sulit untuk diserang karena mereka memiliki beberapa lapisan keamanan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai strategi penerapan Defense in Depth pada alphachart.com, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Defense in Depth. Defense in Depth adalah sebuah konsep dalam keamanan teknologi informasi yang melibatkan penggunaan beberapa lapisan keamanan untuk menjaga informasi agar tetap aman. Ide di balik pendekatan Defense in Depth adalah untuk mempertahankan sistem terhadap serangan tertentu dengan menggunakan beberapa metode independen. Konsep ini digagas oleh National Security Agency atau NSA sebagai pendekatan komprehensif untuk keamanan informasi. Defense in Depth juga memiliki beberapa layer, di antaranya data, aplikasi, host, jaringan internal, perimeter, physical, policies, procedure, and awareness. Selain itu, Defense in Depth juga memiliki indikator elemen seperti yang terlihat pada gambar. Mari kita bahas satu persatu. Pada gambar terdiri dari people, process, teknologi, and governance. People berperan dan bertanggung jawab terhadap keamanan informasi baik sebagai pihak internal dan eksternal. Kedua, ada proses, yaitu tindakan standar yang digunakan untuk memastikan keamanan informasi tetap terjaga. Selanjutnya ada teknologi, yaitu solusi yang digunakan untuk pencapaian tujuan bisnis. Dan yang terakhir adalah governance, yaitu kerangka kerja pengelolaan yang menyediakan pengawasan dan koordinasi dari people, proses, dan teknologi. Kerangka kerja pengelolaan yang menyediakan pengawasan dan koordinasi dari people, proses, dan teknologi. Selanjutnya, Defense in Depth juga memiliki strategi pada umumnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, menerapkan sesuai dengan hasil pengukuran risiko bisnis, lalu menggunakan pendekatan berlapis sehingga ketika sebuah sistem kontrol berhasil dilanggar akan tetapi tidak merusak secara keseluruhan. Lalu menerapkan sistem kontrol untuk meningkatkan biaya dan upaya serangan. Dan yang terakhir adalah menerapkan sistem kontrol terhadap pengguna, proses, dan teknologi. Selain memiliki strategi, Defense in Depth juga memiliki prinsip-prinsip, di antaranya keamanan informasi berdampak pada seluruh organisasi. Dan yang kedua, manajemen resiko mendefinisikan persyaratan keamanan informasi. Selain memiliki prinsip dan strategi, Defense in Depth juga memiliki ancaman karena umumnya setiap aset memiliki tingkat kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan yang berbeda yang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan. Ancaman di sini merupakan kejadian yang akan menyebabkan dampak yang tidak diharapkan terhadap perusahaan jika kejadian tersebut terjadi. Jenis-jenis ancaman meliputi sebagai berikut. Ada black gray hacker, kompetitor, staf internal yang kecewa, spionage, cyber war, scanning, footprinting, ada juga enumerasi, malware atau virus, spyware, trojan, rootkit, sniffing, session hijack, web device, SQL injection, dan social engineering. Ada banyak ancaman yang bisa menyerang Defense in Depth itu sendiri. Strategi penerapan Defense in Depth pada PT Sumber Trijaya Lestari atau alphachart. Yang pertama adalah pengamanan data. Bentuk serangan terhadap data meliputi yang pertama adalah manipulasi data, kemudian pencurian data, cracking password, terhapusnya data. Bagaimana strategi pengamanan data tersebut? Yang pertama adalah penggunaan password. Tujuan untuk penggunaan password tersebut adalah untuk menghindari bagian dari username, kemudian menghindari penggunaan kata yang terdapat di dalam kamus.
Lalu menghindari penggunaan kata yang berhubungan dengan sesuatu yang disukai oleh user. Yang terakhir adalah menghindari penggunaan opsi remember my password. Kemudian yang kedua, pada bagian aplikasi. Bentuk serangan pada aplikasi ini yang pertama adalah SQL injection, kemudian buffer overflow, web deface, cross-site scripting, cross-site request forgery. Bagaimana strategi Alphachart untuk pengamanan aplikasi tersebut? Langkah yang dilakukan oleh kami adalah memisahkan area publik dan area terbatas, lalu memberlakukan sistem masa berlaku password, disable account, penggunaan password yang kuat dan kompleks, dan yang terakhir adalah mengenkripsi pengiriman password. Kemudian menyediakan sistem otorisasi, membatasi tingkat hak akses pengguna ke resource sesuai dengan kebutuhan, lalu melakukan validasi input, mengasumsi semua masukan yang bersifat berbahaya, kemudian tidak mengandalkan validasi dari sisi klien, membatasi, menolak, dan membersihkan masukan dari user. Lalu mengelola konfigurasi di sini mengamankan interface administrasi, kemudian mengamankan tempat penyimpanan dan konfigurasi, memisahkan interface untuk administrasi, menggunakan hak akses paling terbatas pada service account, lalu menyediakan sistem logout atau audit, kemudian pengelolaan exception seperti tidak membocorkan informasi ke klien, kemudian mencatat pesan kesalahan secara rinci, dan yang ketiga di sini pengamanan host. Jenis serangan pada host tersebut, jenis serangan terhadap host berupa DOS atau denial of service, kemudian ada malware termasuk virus, kemudian worm, trojan, rootkit atau spam. Bagaimana strategi pengamanan host tersebut? Ialah dengan menggunakan firewall untuk menutup pelayanan port yang tidak perlu dipublish, kemudian menyediakan host IDS atau intrusion detection system, menyediakan back host atau device, kemudian menghapus akun yang tidak diperlukan. Yang keempat adalah pengamanan jaringan. Jenis serangan terhadap jaringan adalah worm, session hijack, poisoning, rogue device atau DOS. Strategi pengamanan jaringan dengan melakukan install update antivirus, install dan update rules network IDS atau IPS, enkripsi jalur komunikasi menggunakan IPsec atau VPN, disable interface atau port yang tidak digunakan, menerapkan penggunaan password yang kompleks atau kuat, menggunakan perangkat yang bersifat manageable, melakukan pemisahan jaringan. Dalam hal ini yang kami terapkan adalah DMZ, Demilitarized Zone. Yang kelima adalah pengamanan dari sisi perimeter. Jadi serangan terhadap perimeter seperti DOS, tunneling, spam, scanning. Strategi pengamanan pada perimeter dengan menerapkan perimeter DMZ atau Demilitarized Zone pada sebuah production server di Google Cloud Platform atau GCP. Segmentasi jaringan, lalu menerapkan stateful inspection firewall, blok layanan yang tidak diperlukan, menggunakan perangkat yang bersifat UTM atau Unified Threat Management, lalu implementasi mekanisme filtering traffic, dan yang terakhir adalah menyediakan layanan VPN. Lalu yang keenam adalah pengamanan fisik. Di antaranya adalah menempatkan server di ruangan tersendiri, menyediakan akses kontrol ke ruang server, menempatkan perangkat jaringan secara tertutup atau terkunci, posisi monitor tidak ditempatkan secara terbuka. Dan yang terakhir adalah kebijakan atau SOP terhadap keamanan informasi, memberikan bimbingan terhadap keamanan untuk melindungi informasi bisnis atau perusahaan yang tersimpan di jaringan atau server, menetapkan standar aturan perilaku untuk semua pengguna, dalam hal ini adalah user atau karyawan, memberikan otorisasi bagi personel keamanan informasi untuk melakukan berbagai tugas seperti pengamanan dan pemantauan atau controlling, lalu mendefinisikan konsekuensi dari pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan, memberikan pelatihan bagi user agar peduli terhadap keamanan informasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Salam budi luhur. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan presentasi secara virtual yang biasanya saya presentasi secara tatap muka. Saya akan membahas tentang
arsitektur di alfachart.com, arsitektur pada saat ini, dan arsitektur usulan yang sudah diberi pertahanan keamanan tambahan di jaringan komputernya. Untuk pertama, saya akan membahas arsitektur alfachart.com pada saat ini. Pada bagian sebelah kiri kita dapat lihat corporate network atau klien dapat mengakses ke server alfachart.com yang ada di sebelah kanan. Di sini kita lihat kurang adanya pembatasan akses pada siapa saja untuk mengakses server di Google Cloud Platform, baik itu server klien, server business logic, database server maupun mail server. Ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri informasi atau mengacak-acak server pada Google Cloud Platform. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan arsitektur usulan dari alfachart System. Pada bagian tengah ditambahkan teknik demilitarized zone. Demilitarized zone merupakan sebuah area dalam jaringan yang dibangun untuk melindungi sistem internal dengan cara memisahkan lalu lintas data yang ada pada jaringan. Dengan diterapkannya teknik demilitarized zone, itu akan dilakukan penutupan beberapa port dan IP address sehingga klien dapat mengakses server di GCP itu hanya server client there atau application layer. Application layer ini contohnya kita mengakses alamat https alfachart.com. Pada teknik demilitarized zone juga dapat dilakukan pembatasan akses. Contohnya pada database server itu yang hanya bisa melakukan manipulasi data atau update, edit, delete, insert ke server production itu hanyalah database administrator, sehingga karyawan lain atau klien tidak dapat mengakses server secara sembarangan. Jadi di sini seorang IT developer pun jika menemui masalah pada data production atau pada server production harus minta tolong ke database administrator atau ke IT infra untuk solvingnya. Selanjutnya, pengamanan tambahan ada pada honeypot di bagian sebelah kanan. Honeypot ini settingannya sama seperti server production. Tujuan dari honeypot ini adalah digunakan untuk mengatasi traffic yang tinggi yang sering muncul yang biasanya dilakukan oleh para trader atau pemburu promo. Honeypot ini merupakan salah satu solusi untuk mengetahui bagaimana seorang penyerang beraksi untuk mendapatkan informasi. Penyerang akan mengira bahwa honeypot merupakan server yang asli, meskipun sebenarnya honeypot merupakan sistem yang digunakan sebagai pancingan untuk sengaja diserang, dikompromis, atau diselidiki. Sekian penjelasan dari tim kami. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.